Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, seperti biasa kita berjumpa kembali di kajian pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini beliau sudah ada di studio di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk di hadis ke-256. Nanti Ustadz akan menyampaikan materi di sesi pertama, kemudian di sesi kedua kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 0811-900-7912 untuk sambungan telepon, atau di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan Ustadz. Faltafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Allah memberikan nikmat pada kita untuk tetap bisa bermajlis ilmu walaupun dalam kondisi sedang banyak di rumah, walaupun sebagian saudara-saudara kita mungkin ada yang sedang sakit berbaring di atas kasur. Tapi apabila kita masih mampu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Karena dengan banyak mengingat Allah, hati ini akan tentram, hati ini akan tenang, dan kita terus berdoa agar Allah SWT memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dan juga mengangkat wabah ini segera dari negeri yang kita cintai dan dari seluruh belahan negeri lainnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, masih dalam pembahasan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari, sampai pada hadis nomor 256 hari ini. Imam Bukhari membuat judul baru dalam hadis ke-256 ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, babun al-mustasyaru mu'tamanun. Bab al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang diminta musyawarah adalah orang yang diberikan amanah. Haddatsana Adam qala haddatsana Saibanu Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham hal laka khadimun qala la qala fa idza atana sabyun fa'tina. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'ahuma thalith. Fa atahu Abul Haytham. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma.
Qala ya Rasulullah ikhtar li. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyara mu'tamanun. Khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi khaira. Bab bahwa orang yang diminta musyawarah, diminta pendapatnya adalah orang yang diberikan amanah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Haytham. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Haytham, bertanya, halaka khadimun, kamu punya pelayan tidak? Jadi Nabi bertanya kepada siapa? Abu Haytham, kamu punya pelayan tidak? Qala la. Abu Haytham menjawab, saya tidak punya. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Kemudian Nabi mengatakan, apabila datang pada kami tawanan, maka berikan tawanan itu kepadaku, ya, kepada Rasul SAW. Maka Nabi SAW dibawakan 2 orang tawanan, tidak ada yang ketiga. Kemudian Abu Haytham pun datang. Nabi mengatakan, pilihlah di antara 2 orang ini. Jadi karena Nabi kan nanya, kamu punya pelayan tidak? Tidak. Akhirnya Nabi menjanjikan, kalau nanti ada 2 orang tawanan yang bisa dijadikan pelayanmu, ya, kamu nanti boleh memilih. Maka Nabi mengatakan, ikhtar minhuma, pilihlah salah satu di antara keduanya. Qala ya Rasulullah ikhtarli. Maka Abu Haytham menjawab, wahai Rasulullah ikhtarli, pilihkan untukku. Pilihkanlah untukku. Ya Rasul diminta pendapatnya untuk memilih mana yang lebih baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang diminta pendapat adalah orang yang diberi amanah. Jadi kalau kita diminta nasihat, diminta pendapat, dia sama saja orang yang diberikan amanah. Karena diberikan amanah, maka harus menunaikan pendapatnya dengan baik. Nabi akhirnya menjawab, khudh hadha. Ambil yang ini. Ya, ambil yang ini. Ya, karena Abu Haytham menyerahkan perkaranya sepenuhnya kepada Nabi, pilihkan untukku. Akhirnya Nabi bilang, pilih yang ini. Karena saya melihat dia, yang ini nih, orang yang akan melayanimu, yusalli. Dia orang yang rajin sholat. Orang yang sholat. Wastausi bihi khairan, berilah wasiat kebaikan kepadanya. Allahu Akbar. Ya. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang diminta pendapat, yang diminta musyawarah adalah orang yang diberikan amanah. Kalau kita diberikan amanah, maka selayaknya kita menunaikan amanah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Addil amanata ila mani'tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Begitupun orang yang diminta pendapat, dia sama saja diberikan amanah. Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Bagaimana pendapatmu? Dia sama saja diberikan amanah. Karena kita diberikan amanah, maka tunaikanlah amanah tersebut. Bagaimana menunaikan amanah orang yang diminta pendapat? Tunaikanlah amanah tersebut dengan nasihat kejujuran. Ya, dengan memberikan alasan yang tepat. Bagaimana Rasul SAW ketika diminta pendapat, pilihkan untukku wahai Rasul. Rasul bilang, pilih yang ini. Khudh hadha. Ambil yang ini. Kenapa? Karena saya lihat dia orangnya sholat. Rajin sholat. Ini kan berarti menunaikan amanah dengan sebaik mungkin. Jadi siapapun di antara kita ketika diminta pendapatnya, maka Anda sama saja sedang mengemban amanah. Ketika kita mengemban amanah, tunaikanlah amanah tersebut dengan baik. Ya, terkadang kan dalam kehidupan sosial kita sering diminta, bagaimana pendapatmu? Anak saya masuk pesantren atau sekolah biasa? Ataukah sekolah di dekat-dekat sini? Itu sama saja beban itu ada pada diri kita. Kita diminta pendapat. Sama saja kita itu bagaikan diberikan amanah. Maka orang yang diberikan amanah menunaikan amanahnya dengan baik. Dia ungkapkan, kalau menurut saya lebih baik
dalam situasi sekarang, ya, belajar di pesantren. Satu, orang yang di pesantren dia tidak keluar-keluar sehingga wabah ya tidak kecil kemungkinan. Yang kedua, belajar di rumah tidak sebaik efektif ketika belajar bertemu dengan guru. Nah, ini kan namanya menunaikan amanah. Kita memberikan pendapat tapi dengan secara maksimal. Kita tunaikan amanah tersebut dengan baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, termasuk makna amanah adalah seorang memberikan nasihat dengan ikhlas kepada saudaranya sesama muslim. Ya, ketika dia meminta pendapat dalam perkara-perkara yang penting dalam kehidupan, maka termasuk makna amanah adalah kita memberikan nasihat secara ikhlas, secara baik, secara tulus kepada orang yang minta pendapat pada kita. Ya. Tidak ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Terkadang kita menjawab satu permintaan musyawarah, menjawab satu pendapat, ya, bagaimana pendapat kamu? Kemudian kita jawab. Ternyata jawaban tersebut ada kepentingan di balik itu. Ya. Misalkan kita bilang bagaimana kira-kira warung yang murah untuk memulai bisnis, ya, membuka dagangan. Kemudian karena kita punya paman yang sudah buka duluan, grosir, kita bilang, oh itu di warung yang sebelah sana itu bagus. Ternyata itu ada kepentingannya. Tidak seperti itu. Orang yang diberikan amanah, dia tunaikan sebaik mungkin. Orang yang diminta pendapat, dia berikan nasihat secara tulus. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud lain dari hal saran yang dia sampaikan. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang kita membutuhkan pendapat orang lain. Ya, kita tidak bisa menentukan satu pilihan, terbatasnya ilmu kita, maka mintalah pendapat orang lain. Terlebih lagi orang yang diminta pendapat ini memiliki kelebihan dalam hal ilmunya, memiliki pengalaman dari usianya. Maka jangan kita canggung, jangan kita merasa bisa, mintalah pendapat orang lain. Karena kalau kita berjalan sendirian, ya, tanpa meminta pendapat ahli, kita hanya membanggakan kemampuan kecerdasan kita misalkan, bisa jadi kita akan melangkah dalam satu hal yang salah, padahal itu menurut kita benar. Karena kita tidak meminta pendapat, tidak bermusyawarah dengan orang lain yang lebih ahli. Dan itulah pengamalan dari firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, para ulama, para ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Jadi betapa indahnya kasih sayang Allah kalau orang diberikan kesadaran diri seberapa jauh kemampuan saya. Nah, ini sungguh sangat bahagia. Karena itulah para ulama mengatakan rahimallah imro'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya. Terkadang orang nggak sadar kadar dirinya itu bisa sampai mana, dia nggak sadar. Dia jalan main tebang pohon, dia jalan seenaknya, ya. Dia rasa ini benar, padahal di pandangan orang-orang sekitarnya itu termasuk perbuatan yang keliru. Perbuatan yang salah, karena tidak menyadari seberapa besar kemampuan dirinya. Saya itu siapa? Kemampuan saya itu apa? Ya, perbuatan yang saya lakukan itu benar atau tidak, ini harus dimusyawarahkan oleh orang yang lebih ahli, minta pendapat orang yang lebih berpengalaman, sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa yang menjerumuskan kita dalam jurang kemaksiatan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa mengerjakan sholat termasuk tanda baiknya seseorang. Allahu Akbar. Dan ini dijadikan sebagai barometer oleh Nabi dalam mengambil pelayan. Wahai Rasul, pilihkan saya di antara dua orang yang kamu bawa ini.
Rasul bilang, ambil yang ini. Karena saya lihat dia mengerjakan sholat. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sholat itu adalah indikasi keimanan dan agama seseorang. Selama seorang menjaga sholatnya, insya Allah dia akan menjaga hal-hal yang lain. Dengan syarat melaksanakan sholat penuh dengan kekhusyuan. Melaksanakan sholat penuh dengan penghayatan. Dilakukan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya. Maka sholat itu akan menghasilkan buah yang baik bagi orang yang mengerjakan. Sampai Nabi SAW menjadikan barometer ukuran diterimanya pelayan sholat. Apabila seorang sholat melaksanakan dengan baik, ini akan menjadikan dia akan melakukan pekerjaan lain juga dengan baik. Karena sholat itu kan diajarkan kita untuk tepat waktu. Kalau ada pelayan rajin sholat, berarti bisa dipastikan dia akan tepat waktu. Karena sholat sudah ditentukan waktunya. Subuh bangun jam sekian, zuhur, asar. Akan mendidik seorang tepat waktu. Punya pekerja tepat waktu menyenangkan. Maka Nabi bilang, pilih ini. Karena saya lihat dia mengerjakan sholat. Orang yang sholat dia akan takut kepada Allah SWT. Karena di setiap ruku dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Allah. Dia ingat itu. Takut. Dalam sujudnya dia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Selalu merasa diawasi. Kalau punya pelayan pekerja takutnya pada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan maksimal melaksanakan pekerjaannya. Ini sebagai nasihat bagi para majikan, bagi para bos, bagi para pemilik toko. Jadikan indikator kita mengangkat karyawan yang sholat. Ya. Jadi kalau membuka iklan lamaran, itu jangan hanya dibutuhkan dibuka lowongan pekerjaan dengan syarat-syarat. 1. Laki-laki usia tidak kurang dari 30. Tidak lebih dari 30 misalkan. Syarat kedua, pendidikan S1. Syarat ketiga, amanah. Syarat keempat, berpengalaman. Cantumkan di situ. Syarat pertama, rajin sholat. Nah itu. Ada nggak sekarang lowongan pekerjaan, loker, syarat pertama rajin sholat? Nggak ada. Padahal sholat itu adalah menjadi indikator yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wahai Rasul, pilihkan 2 orang ini. Rasul bilang, pilih yang ini. Karena saya lihat dia melakukan sholat. Ra'aituhu yusolli. Karena saya melihatnya, dia orang yang rajin sholat, mengerjakan sholat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bila seorang pekerja sudah bisa mengemban kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim, yaitu sholat, maka dia akan lebih bisa mengemban tugas-tugas pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Jadi orang yang sholat, dia mampu mengemban kewajiban dari Allah, yang merupakan kewajiban paling wajib bagi seorang muslim, maka apalagi kalau cuma menerima kewajiban dari majikannya, dia akan lebih bisa menunaikan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat, saran, masukan secara ikhlas, secara maksimal dia tunaikan amanahnya. Rasul diberi pilihan antara 2 orang, Rasul memilih 1 dengan alasan yang sangat tepat, karena saya melihat dia mengerjakan sholat. Hal ini menjadi pertimbangan bagi kita semua ketika kita memberikan masukan pada teman, bukan hanya sekedar masukan yang bisa membuat dia senang. Ya, kadang-kadang kita ngasih masukan kan pengen menyenangkan si penanya yang meminta masukan. Gimana nih masukannya? Akhirnya kita ngejawabnya yang menyenangkan dia. Memberi masukan itu tidak harus menyenangkan seorang. Memberi masukan yang pahit juga tidak ada masalah. Pahit, misalkan jelek, buruk, tidak ada masalah. Mungkin sebagian kita kalau ditanya, nih ada 2 pekerja nih. Gimana pendapatmu? Saya pilih yang ini karena dia sholat. Sebagian kita mungkin nggak senang kalau punya pekerja rajin sholat. Perhitungannya apa? Duniawi. Sholat, berwudunya 5 menit.
ya, karena dia ganti baju dulu, dari baju pekerjaan ke baju sholat butuh waktu, kamar mandi. Kemudian setelah berwudu, siap-siap kamar mandi, harus sholat minimal 10 menit, 15 menit. Berapa kerugian saya kalau sudah 15 menit, belum zikirnya, belum sholat sunnahnya, bisa 20 menit. Akhirnya saya kerugi 20 menit, uang hilang sekian. Sebagian orang mungkin nggak terima kalau dikasih karyawan yang rajin sholat. Maka memberikan masukan itu tidak harus semuanya manis. Tidak harus yang menyenangkan orang yang bertanya dan meminta masukan. Jangan jadi orang yang ABS, asal Bapak senang. Tidak. Kalau memang kebenaran, sampaikan kebenaran. Bagaimana pendapatmu? Oh, ini salah. Ya, ini tidak benar seperti ini. Walaupun harus beradu argumen terlebih dahulu dengan yang meminta masukan, yang meminta pendapat. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya menyenangkan orang lain, tapi melanggar aturan-aturan agama. Memberikan nasihat, jadikan nasihat yang kita berikan tulus. Masukan yang kita berikan ikhlas, ya, sesuai dengan patokan-patokan syar'i. Bukan masukan-masukan yang justru membawa pada dosa, yang justru membawa pada pelanggaran hak-hak sesama manusia walaupun bosnya senang, ya. Ini. Nah. Hadis ke-257. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun al-masyuratu. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab al-masyuratu, bab tentang musyawarah. Haddatsana Sadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah. Haddatsana Sadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah an Umar bin Habib an Amr bin Dinar qala qara'a Ibnu Abbasin wa syawirhum fi ba'dil amr. Telah menceritakan pada kami Umar bin Habib dari Amr bin Dinar, dia berkata, sahabat Ibnu Abbas membaca ayat wasyawirhum fi ba'dil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam sebagian perkara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pandangan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ini yang disebut dengan musyawarah. Wasyawirhum fi ba'dil amr. Bermusyawarahlah kepada mereka dalam sebagian perkara. Ini menunjukkan musyawarah itu tidak harus dalam setiap perkara, sebagian perkara saja. Yang dikira-kira penting, yang dikira-kira butuh masukan orang lain. Ya. Karena dalam kehidupan kita mustahil kita akan selalu minta pendapat teman kita, ayah kita, orang tua kita dalam setiap urusan. Alhamdulillah. Dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang memang butuh pandangan tajam, butuh pertimbangan yang kuat, maka musyawarahlah. Dengan musyawarah kita akan mendengarkan pendapat orang-orang, apalagi yang diminta pendapat adalah para ahli. Semisal sekarang ini kita sedang dalam masa pandemi. Saat pandemi pertama kali datang ke negeri kita Indonesia, tentu kita akan musyawarah. Karena ini kasus baru. Kita kumpulkan ahli pandemi, kita kumpulkan ahli kesehatan, kita kumpulkan ya bagian keamanannya, musyawarah. Ini ada wabah besar mengancam negeri. Bagaimana solusi mengatasinya? Harus dipikirkan matang-matang. Maka setiap ahli memberikan masukan. Ya. Jadi musyawarah itu tidak harus di setiap perkara, tapi sangat ditekankan dalam perkara-perkara yang penting, urgent, apalagi hubungannya dengan hak-hak manusia. Apalagi hubungannya dengan nyawa manusia. Maka harus dipikirkan dengan matang. Itu namanya musyawarah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk musyawarah, yaitu bermusyawarah kepada sahabatnya dalam sebagian perkara. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Maksudnya siapa? Sahabat dalam sebagian
perkara. Ya. Rasulullah SAW terkadang meminta musyawarah kepada sebagian sahabatnya. Contohnya ketika perang Badar, Rasulullah ketika tiba di Badar menentukan satu tempat. Ini kita berdiam di sini, bermalam di sini. Akhirnya seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau tentukan ini adalah wahyu dari Allah ataukah ini adalah pendapat pribadimu? Kata Rasulullah, ini pendapat pribadi saya. Kemudian disampaikan sahabat ini kurang tepat wahai Nabi. Kita cari tempat lain. Ya, yang lebih mendekat kepada sumur Badar. Karena kalau kita sudah bertempat di situ, menguasai airnya, kita akan tenang, bisa minum, menguasai air. Musuh nanti datang pagi, mereka akan kehausan. Karena airnya sudah kita kuasai, sudah kita simpan dan kita habiskan. Ya, ini namanya musyawarah. Maka betapa Rasulullah yang mulia saja masih diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabatnya yang berilmu. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan tawanan-tawanan perang Badar. Kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar bin Khattab. Demikian beliau. Jadi beliau mengundang ahli-ahlinya. Tidak menganggap saya ini Rasul, ya saya ini utusan Allah, pendapat saya pasti benar. Tidak. Kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah, bagaimana lagi dengan kita yang banyak kekurangannya, yang kita kurang ilmunya. Maka lebih utama kita untuk berbicara, berdiskusi, bermusyawarah dengan para ahli, dengan orang yang berpengalaman dan seterusnya. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Adam bin Abi Iyas, qala hadatsana Hammad bin Zaid, anis Surri anil Hasan qala wallahi mastasyara qaumun qat illa hudu li afdali ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum. Dari Hasan al-Basri, dia mengatakan, demi Allah, tidaklah sekelompok kaum mereka bermusyawarah kecuali mereka akan diberikan petunjuk terhadap perkara yang lebih afdal dari apa yang mereka lihat, dari apa yang hadir pada mereka. Kemudian Hasan membaca ayat wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka adalah bermusyawarah di antara mereka. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Tidak sampai Nabi SAW, tapi sampai Hasan al-Basri, dan maknanya adalah benar. Karena beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah sekelompok kaum mereka bermusyawarah kecuali akan diberikan petunjuk terhadap perkara yang lebih baik, ya, dari yang mereka hadapi. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita diperintahkan untuk bermusyawarah dan tidak akan merugi kalau kita bermusyawarah, melainkan kita akan diberikan petunjuk. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya dalam sebagian perkara. Ya. Hasan al-Basri mengatakan, demi Allah, orang yang musyawarah itu tidak akan rugi. Dia akan diberi petunjuk yang lebih afdal. Maka dalam muamalah, dalam urusan dunia ini, jadikan musyawarah itu sebagai sebab sarana kita mendapat kebaikan. Ya, mendapatkan perkara yang lebih baik, yang lebih afdal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bukan malah jatuh dalam dosa dan pelanggaran atau sikap yang berlebih-lebihan karena tidak adanya musyawarah dengan sahabat, teman yang mereka memiliki pengalaman dan memiliki keahlian. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hal musyawarah beliau dibimbing dengan wahyu. Ya. Dalam hal musyawarah beliau dibimbing dengan wahyu. Karena Allah SWT mengatakan, perintahlah, bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad kepada mereka para sahabat fi ba'dil amr, dalam sebagian urusan. Wasyawirhum fi ba'dil amri. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dibimbing oleh wahyu Allah SWT dalam perjalanan hidupnya. Terutama masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang susah, maka Rasul mengajak bicara teman, sahabat untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.
Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, ucapan Hasan Al-Basri yang menukil ayat firman Allah, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka adalah bermusyawarah di antara kaum muslimin, ini sebagai nasihat bagi kita semua. Bahwa kalau para sahabat mereka saling bermusyawarah, ini nasihat bagi kita untuk saling bermusyawarah dalam beberapa perkara. Jangan sampai karena tidak ada musyawarah, akhirnya kita melakukan tindakan sendiri ternyata salah langkah, membuat kekacauan, kegaduhan, karena tidak ada musyawarah, tidak ada pemberitahuan. Ya, apalagi kalau kita sebuah lembaga, tidak boleh seorang melakukan tindakan sendiri atas nama lembaga yang bisa merugikan lembaga tersebut. Harus bermusyawarah. Karena lembaga perkumpulan itu dibentuk untuk saling menasihati kebenaran, saling menasihati kebaikan, tolong-menolong dalam ketaatan, bukan tolong-menolong dalam dosa yang akan membuat perpecahan dan seterusnya. Ya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermusyawarah, orang yang tidak akan merugi. Akan tetapi perlu diingat, ketika kita mengajak musyawarah adalah orang-orang yang memang berakal. Bagaimana ketika Umar bin Khattab akan meninggal dunia, beliau menunjuk beberapa orang sahabat, ahlul hilli wal aqd, yang mereka akan menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Dipilihlah beberapa orang sahabat, ya, dikumpulkan sahabat-sahabat mulia. Sampai Umar berpesan, Ibnu Umar ikut musyawarah, tapi dia tidak boleh jadi pemimpin, tidak boleh jadi khalifah. Ya, orang-orang yang berakal yang diundang, bukan orang-orang yang akalnya rendah, bukan orang-orang yang tidak memiliki pandangan yang kuat. Ya, jadi dalam musyawarah juga kita harus jeli, siapa yang kita minta pendapat, siapa yang kita minta masukannya. Bukan setiap orang. Orang-orang yang akalnya lemah tidak usah dihadirkan, karena akan membuat perkara lebih buruk. Maka bermusyawarah adalah musyawarah yang baik, yang hangat, yang timbul dari orang-orang ahli, ya, orang-orang berpengalaman. Imam Syafi'i, beliau melarang ngajak musyawarah orang yang dungu. Dungu itu apa? Orang yang bodoh. Atau bahkan kata Imam Syafi'i, orang yang nggak punya pengalaman sama sekali. Ini nggak usah diajak musyawarah. Jadi musyawarah itu kepada orang yang ahli, yang punya pengalaman. Bukan kita berjalan sendiri dengan pendapat pribadi, akhirnya menyeret kita dalam satu kekeliruan. Allahu alam. Ini para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di pagi hari ini kajian kita kitab Adabul Mufrad yang berbicara banyak tentang hadis-hadis anjuran dan perintah untuk bermusyawarah. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah selesai sesi materi. Kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, untuk menghubungi 0811-900-7912 untuk layanan telepon. Kemudian di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Kami mengundang Anda di 0811-900-7912 untuk layanan telepon dan di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat. Kita tunggu penelpon dari pemirsa. Seperti sudah ada yang masuk. Ya. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saleh Haji ya? Ya, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Betul, silakan Bapak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya tentang mandi wajib di hari Jumat. Ya. Untuk laki-laki, apakah itu dilakukan pada saat mau berangkat Jumat, sholat Jumat? Apakah bisa juga dilakukan pada saat kita bangun pagi hari
pada saat sholat hari Jumat kita mandi wajib gitu. Ya. Yang kedua, untuk wanita, apakah disunahkan mandi wajib di hari Jumat? Ya, syukron. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkul Ustaz Hasan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, termasuk perkara yang dianjurkan kita lakukan di hari Jumat adalah mandi wajib atau mandi Jumat. Karena Rasulullah SAW mengatakan maniktasala wa ghassala, barang siapa yang mandi dan membuat mandi, ya, kemudian datang pada hari Jumat, ya, diberikan hadis-hadisnya oleh Rasul SAW anjuran agar kita mandi. Nah, mandi Jumat atau mandi wajib ini waktunya dimulai ketika sudah terbit fajar sodik. Jadi ketika sudah terbit fajar sodik di hari Jumat, yaitu waktu subuh, maka ini awal permulaan bolehnya mandi Jumat. Ya, sekali lagi, ketika sudah terbit waktu fajar sodik, yaitu waktu subuh, ini adalah awal bolehnya kita mandi Jumat. Karena itu kalau kita perhatikan masjid-masjid di sekitar Mekah, Madinah, atau di kota-kota kecil di Saudi Arabia, mereka itu kejar-kejaran shaf pertama dari mulai ba'da subuh. Jadi mereka itu mandinya habis subuh, mandi Jumat, kemudian datang sholat subuh, habis sholat subuh nggak pulang lagi. Mereka sudah mandi, menetap di masjid sampai Jumatan. Nah, ini yang kami lihat di masjid kami, tempat kami belajar, di masjidnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Jami' Ibnu Utsaimin. Mereka habis subuh sudah tidak pulang. Bagaimana sarapannya, makannya? Mereka ke masjid itu kan bawa mobil. Orang-orang Saudi itu kalau ke masjid sudah biasa umumnya bawa mobil. Ya. Mereka bawa teh panas dari termos yang besar. Mereka bawa kurma, mereka bawa roti. Jadi sudah siap sarapan mereka sampai nanti Jumatan. Ini waktu awalnya boleh kita mandi besar, mandi wajib ketika di hari Jumat, yaitu setelah fajar sodik, ya, setelah masuk waktu subuh. Jika dibandingkan mana yang lebih afdol, mandi antara setelah terbit fajar sodik, yaitu waktu subuh, atau ketika akan berangkat. Kalau di negeri kita jarang orang berangkat Jumatan, subuhan sudah di masjid. Kita itu kalau habis subuh pulang lagi dengan kegiatan kita masing-masing, nanti jam 11, setengah 12 kita baru ke masjid. Jika ditanya mana yang lebih baik ketika akan berangkat, ya, mandi wajib ketika akan berangkat sholat Jumat itu juga masih boleh. Mana yang lebih afdol? Tentunya ketika kita akan berangkat untuk Jumatan tentu lebih afdol daripada kita mandinya habis subuh, kemudian habis sholat subuh pulang, kemudian berkegiatan. Kalau Anda mandinya habis subuh tapi langsung berangkat Jumatan supaya dapat hitungan, ya, orang yang datang pertama kali bagaikan berkurban dengan onta, ya. Kita mandi kemudian habis subuh tidak pulang lagi, itu lebih afdol. Namun kalau kita pulang lagi kemudian baru berangkat ya jam 11 siang, maka mandilah sebelum berangkat sholat Jumat, ya. Mandilah sebelum berangkat sholat Jumat. Jadi tidak mandinya pagi tapi berangkat sholatnya nanti. Tidak seperti itu. Kecuali kalau Anda ingin mandi pagi langsung sekaligus nunggu Jumatan, itu lebih baik. Bagaimana dengan wanita? Apakah dianjurkan juga untuk mandi di hari Jumat, mandi wajib? Jawabannya tidak dianjurkan. Karena mandi itu hanya untuk yang akan berangkat sholat Jumat. Sedangkan wanita mereka tidak wajib sholat Jumat. Walaupun boleh. Ya, walaupun boleh sholat Jumat. Jadi mandi wajib itu bagi yang akan berangkat sholat Jumat. Dan wanita itu tidak berangkat sholat Jumat. Kecuali kalau wanita tersebut ingin sholat Jumat. Seperti di Mekah, Madinah. Di negeri kita, daerah kita jarang sekali ngelihat ada wanita begitu waktu Jumatan datang gitu ya. Tapi kalau di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wanita Jumatan ikut. Nah, ketika wanita akan menghadiri sholat Jumat, maka saat itulah mereka dianjurkan mandi
sholat mandi wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau tidak ingin menghadiri sholat Jumat, maka tidak dianjurkan mandi. Naam, Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Ahsan TV. Assalamualaikum Ustaz, Afwan di luar tema, apakah sah sholat seseorang yang sambil menggendong bayi karena bayi tersebut menangis terus? Dan bayi itu laki-laki yang belum disunat, dan apakah sah jika bayi tadi perempuan tetapi memakai popok yang mana popok tersebut sudah ada air kencing? Syukran, jazakallahu Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa hukumnya orang sholat sambil menggendong bayi laki-laki atau wanita? Bila laki-laki misalkan dia belum disunat, bila bayinya perempuan pakai pampers popok, ya, jawabannya sah. Karena Nabi SAW juga pernah sholat dengan menggendong Umamah. Ya, dengan menggendong seorang anak yang bernama siapa? Umamah. Ya, Nabi sholat dengan menggendong. Ketika akan ruku, bayinya ditaruh. Karena nggak mungkin kan, ruku sambil gendong itu kan susah. Kalau pakai gendongan yang model sekarang di depan juga bisa jatuh. Ya, Rasul taruh tuh bayi. Ketika bangkit dari ruku, diangkat lagi, tidal. Ketika akan sujud, ditaruh lagi di lantai. Jadi sudah ada contohnya bahwa Nabi itu menggendong bayi ketika sholat. Ya, ini bukan perkara baru di zaman kita saja. Nabi sudah melakukan. Sehingga permasalahan si anak ini belum sunat, kita katakan di zaman Nabi itu juga belum disunat. Permasalahan misalkan dia najis, ya. Selama najisnya tidak keluar, tidak bocor dari pampasnya, dari popoknya, maka sholat kita sah. Sholat kita sah. Ya, ini dimasukkan dalam bab hukum orang yang sholat membawa najis. Kita saja sholat sendiri itu kan sama saja bawa najis. Kita sholat bawa najis nggak bawa, cuma nggak keluar. Najis kita masih dalam perut. Air seni masih ada dalam tempatnya. Tidak keluar, maka sholat membawa najis tidak ada masalah selama tidak keluar, bocor, najisnya tidak keluar membasahi kita. Nah, jazakallahu Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita tunggu penelpon. Sudah terhubung sepertinya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Anu Riau. Dari Riau ya, Pak? Iya. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi ada dikatakan yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali dihukumkan Nabi. Bagaimana kalau selama 3 kali Jumat orang itu sakit aja demam? Apakah berlaku hukum-hukum yang dikatakan itu? Baik. Dan memang kalau ada hadisnya, apakah hadisnya sahih atau kuat? Baik. Baca Ustaz, terima kasih. Mohon maaf kekurangan barakallah. Wow, jazakallah. Iya. Wafika barakallah. Silakan Ustaz. Hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, barang siapa mantaraka salah sejumuat, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, maka dia akan ditulis, ya, distempel sebagai orang munafik, ditutup hatinya. Ini bagi yang meninggalkan Jumat secara sengaja. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, dia tidak sholat Jumat. Ini ancamannya. Ya, jadi ancaman hadis Nabi SAW bagi yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu bagi yang sengaja, bukan yang ada uzur. Kita misalkan sakit sekarang, sakit sampai sebulan, otomatis 4 kali Jumat lewat terus. Maka tidak terkena ancaman hadis ini, karena kita tidak sengaja, kita ada alasan, yaitu sakit. Ya. Begitupun misalkan dalam satu kondisi yang memang tidak ada Jumatan. Seorang pekerja merantau, pekerjaannya di offshore, tengah laut, di negara yang memang tidak ada penduduk muslim. Pegawainya yang sama-sama di tengah laut kebanyakan non-muslim. Dia sendirian. Sudah kerja di tengah laut, nggak mungkin ke darat. Teman-teman satu pekerjaan non-muslim, bagaimana dia Jumatan? Nggak bisa. Maka sholat zuhur. Nah, ketika kita tidak sholat Jumat
karena tidak sengaja, maka tidak terkena ancaman hadis ini. Jadi hadis itu hanya untuk yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja, dan hadisnya sahih. Nah, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Misa Hasan TV dimanapun Anda berada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa Hasan TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yayang Ramadan dari Bekasi. Pertanyaan, bagaimana solusinya atau langkah terbaik ketika dalam forum musyawarah dengan sahabat atau keluarga akan tetapi tidak menemukan titik temu yang baik dan malah menimbulkan masalah-masalah baru atau kegaduhan dan kesalahpahaman. Mohon saran dan masukan. Syukron jazakallahu Ustaz. baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pasti dalam musyawarah itu terkadang tidak ketemu ini titiknya di mana. Tidak ada kata sepakat. Masing-masing berpegang dengan pendapatnya. Kita musyawarah keluarga, minta pendapat paman, bibi, akhirnya ya masing-masing kekeh, tahu kekeh ya, berpegang dengan pendapat masing-masing. Tidak ketemu titik temunya di mana. Maka kalau musyawarah belum berhasil, jangan disalahkan musyawarahnya. Apa musyawarah saya malah berantem? Jangan disalahkan musyawarahnya, tapi salahkan orang-orang yang ikut musyawarahnya. Karena pasti yang diperintahkan Allah itu kebaikan. Gak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang buruk, yang jelek. Yang Allah perintahkan wasyawirhum, bermusyawarahlah kepada mereka. Yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Cuma kita kadang tahu kebaikan tersebut, kadang tidak tahu. Nah, ketika mentok tidak ketemu satu titik temu dalam musyawarah, ya diadakan musyawarah berikutnya. Ya, masing-masing sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah SWT, demikian sampai Allah pilihkan yang terbaik. Nah, ya. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibnu Kemal di Bekasi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana cara mengingatkan saudara kami yang tidak memahami bahwa dirinya sedang terjatuh pada kesalahan dalam pekerjaannya, namun tabiatnya sudah terkenal tidak suka untuk dikritik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, bagaimana mengingatkan saudara kita yang dia jatuh dalam kesalahan, tapi kita tahu bahwa karakter orang ini nggak suka dikritik. Bahkan kalau dikritik suka ngambek, ya kalau bahasa sekarang suka baperan. Bagaimana caranya? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Bagaimanapun kondisi orang yang kita hadapi, yang namanya nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat harus ditegakkan. Bagaimanapun kondisi orang yang kita hadapi. Bukankah di zaman Nabi kita mendapati karakter orang yang berbeda-beda? Bukankah Nabi berdakwah menghadapi karakter masyarakat kota Mekah yang berbeda-beda? Ada yang keras, ada yang lembut hatinya, ada yang permusuhannya sangat jelas, ya. Tapi Nabi tetap dakwah, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah orang itu terima atau enggak terima itu urusan Allah. Yang penting kita menyampaikan. Jadi jangan sampai ketika kita melihat teman salah, kita kemudian mundur dari menyampaikan nasihat karena dengan alasan dia itu orangnya ngambekan, kalau dikasih nasihat nanti ngambek. Jangan begitu. Sampaikan, tugas kita menyampaikan. Dia ngambek, dia baper, ya. Yang penting kita hanya menyampaikan kewajiban. Urusan dia mau terima atau tidak itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu diingat, amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap ditegakkan. Dengan kondisi apapun karakter masyarakat kita. Ya tentunya dengan menegakkan amar ma'ruf, cara-caranya dengan cara yang indah, cara yang bijak. Tapi tetap dilaksanakan, walaupun cara membungkusnya beda-beda. Ya, ada yang amar ma'ruf disampaikan dengan cara yang lembut, tetap disampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Nggak terima, ya sudah. Itu bukan urusan kita. Ya, jadi tetap mengingatkan teman yang salah harus tetap ditegakkan. Dan kita
tuluskan niat kita dalam mengingatkan ini karena Allah, bukan karena ingin menjatuhkan kepribadiannya. Jadi dalam mengingkari kesalahan seorang, ingkarilah perbuatannya. Karena tujuan kita untuk memberikan masukan kepada orang lain bahwa perbuatan ini salah. Jadi yang kita ingkari perbuatannya. Kita ngasih nasihat itu bukan untuk membunuh karakter dia, tapi untuk meluruskan kesalahannya. Ini yang perlu dipahami dalam memberikan nasihat. Sehingga kalau kita misalkan melihat teman berbuat zolim, ingkari perbuatan zolimnya. Zolim itu begini, dosa besar, ingkari. Tidak kita sebutkan orangnya, karena kita ketika menyampaikan nasihat, tujuan kita adalah memperbaiki, bukan untuk merusak hubungan ukhuwah, bukan untuk menyakiti, tidak, tapi untuk mengingkari kesalahan perbuatannya, bukan mengingkari orang personalnya. Nah, baik, jazakallah Ustaz. Satu lagi pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ini dari penelpon. Silakan. Tanya ini Pak. Ya, dari mana Pak? Silakan. Dari Pariaman. Dari Pariaman. Mohon TV-nya dikecilkan terlebih dulu Pak karena feedback. Udah Pak. Ya, silakan. Saya kan pernah sama adik. nggak jelas. Kurang jelas Bapak? Gimana Pak? Iya, kurang jelas, silakan. Saya kan pernah bergabung dengan jamaah. Nah, jadi memang ada sifat berjamaah itu Pak. Mohon maaf Pak, sepertinya ada gangguan ya. Suaranya tidak jelas di kami terima di studio Ustaz. Iya, ini sinyal. Nah, sinyalnya Pak. TV-nya dikecilkan atau dimatikan? Ini di kamar. Masih belum terdengar Bapak. Apa? Iya, masih belum terdengar, masih tidak jelas. Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus sepertinya. Ya, disampaikan pesan singkat. Terputus Bapak, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin tadi penelpon terakhir ya kita terima, qadarullah ada gangguan sambungan dari sinyal. Pemirsa San TV dimanapun Anda berada dan kaum muslimin, alhamdulillah hampir 1 jam kita berjumpa di kajian Kitab Al-Mufrad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Jalan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tak lupa kami mengucapkan permohonan maaf kepada para pemirsa yang sudah bertanya ke pesan singkat tetapi belum sempat terjawab. Silakan ditanyakan di kajian di Ahsan TV berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, muslimin dan kaum muslimin di Indonesia maupun di muslimin negara lainnya, dari wabah pandemi yang saat ini masih melanda. Kami dari kru mengucapkan mohon maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kurangan. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.